Gue potong rambut loh, bagus gak? Hai semuanya, welcome back to my channel Lost in Germany with Ajeng Riadini. Di episode kali ini gue akan ngebahas tentang hal-hal yang bikin gue culture shock selama di Jerman. Penasaran apa aja? Pantengin terus. Nomor 1, PDA is a normal thing. Kalau lo di Indonesia, lo cium-ciuman atau peluk-pelukan ekstrim di depan umum, yang ada lo tuh dilaporin Pak RT, disiram air, atau digotong, diarak-arak sekampung. Kalau di sini, it's completely normal. Kalau lo lihat jalan-jalan atau misalnya lagi duduk-duduk di taman, lo tuh bisa ngeliat banyak banget pasangan yang sedang bercumbu ria atau sayang-sayangan, cium-ciuman dan lain sebagainya. Nggak hanya heteroseksual, lo juga bisa ngeliat banyak banget couple homoseksual yang sedang memadu kasih di sini. To be honest, it's still quite weird for me sometimes karena kalau gue ngelihat ada pasangan yang ciuman banget gitu ya di uban atau esban atau lain sebagainya tuh rasanya risih banget, pengen siram air atau gimana gitu. Cuman it's a normal thing here. Gue inget banget ketika gue datang ke Jerman 4 tahun yang lalu, gue kan harus ke Cottbus, dan dari Berlin ke Cottbus itu tuh ada kayak kereta 1,5 jam. Gue inget banget pas waktu gue berhenti di sebuah stasiun, soalnya waktu itu gue nggak tahu stasiun apa karena gue baru pertama kali. Ketika gue nengok ke jendela, gue ngeliat ada kayak pasangan remaja gitu, tiba-tiba ciuman gitu aja gitu. Terus gue yang langsung dek, man gitu, they're kissing. Terus sedetik kemudian gue inget, oh iya, gue di Jerman. It happened. Nomor 2, nudity is another normal thing. Boobs are just boobs, penis is just a penis. Bagi orang Jerman, mereka itu comfortable banget sama body mereka, jadi mereka tuh nggak pernah ngerasa risih atau kayak malu untuk menunjukkan tubuh mereka gitu. Cuman kalau bagi orang Indonesia kan nudity is such a taboo thing gitu. Lo nggak bisa jalan keluar-luar gitu terus telanjang. Nggak mungkin main, ya ada lo disangka orang gila. Tapi kalau misalnya di Jerman, mereka tuh yang beneran totally ya free will aja gitu. Bahkan di beberapa danau yang ada di Jerman itu ada sebuah daerah namanya FKK. Gue nggak begitu ingat kepanjangannya apa, tetapi yang pasti FKK ini adalah tempat dimana lo itu bisa berjemur atau berenang telanjang. Dan kalau lo pengen kesana, lo itu harus telanjang. Jadi lo nggak boleh pakai baju. Jadi lo kesana telanjang, making a friend somehow, and that's it. Happy. Gue sebagai orang Indonesia, nudity itu something that still I cannot. Bukan risih lagi, tapi emang agak kayak man gitu. Bahkan sampai sekarang ya, kalau misalnya lo pergi ke gym gitu, terus di ruang ganti atau ruang locker itu, lo ketika lo masuk tuh terus tiba-tiba kayak baik banget gitu orang telanjang gitu, kayak gondal-gandul gitu doang gitu. Dan gue sebagai orang Indonesia kan kayak antara mau ngeliat nggak lihat, lihat tapi lihat, pengen acuh tapi acuh tak acuh, nggak jelas gitu deh. Intinya kayak it's an awkward thing, it's a very awkward situation. Nomor 3, orang Jerman kalau jalan itu cepat banget. Bahkan gue berpikir bahwa kadang-kadang itu lebay kalau jalan. Mereka tuh kalau jalan tuh bukan kayak orang Indonesia yang ngingi. Mereka tuh kalau jalan gue pernah nanya, kenapa sih lo jalannya cepet banget sama orang Jerman? Dan mereka selalu bilang, it's all about efficiency. Bash, German thing. Gue bahkan sampai sekarang kalau misalnya gue lagi jalan sama teman gue, terus teman gue itu jalannya cepet banget, gue tuh selalu bilang, oke, sampai jumpa lagi. Lu jalan cepet, gue di belakang aja. Gue mau jalan santai, gue gak mau cepet-cepet. And they agreed about it and they understand. Karena kalau misalnya lu pengen jalan sama orang Jerman dan pengen nimbangin mereka, yang ada lu tuh capek. Nomor 4, they are very sensitive to garlic. Mereka tuh benci banget sama bawang putih. Dan menurut gue tuh it's quite a bit crazy, karena kalau makanan Asia kan banyak banget yang dimasak pakai bawang putih kan. Cuman kalau misalnya di Jerman tuh jarang banget lo bisa ngelihat masakan yang dipakai bawang putih karena they simply hate it. Dan yang kadang gue gak ngerti lagi, mereka tuh sensitif banget sama bawang putih, tapi mereka tuh nggak sensitif sama bawang bombay mentah. Gue tuh sering banget yang namanya di uban pagi-pagi tuh kayak nyium bapak-bapak kayak makan bawang mentah terus kayak breathing aja gitu di atas lo gitu. Lo lagi duduk terus mereka yang di atas lo gitu, terus napasnya tuh bau banget man. Dan mereka tuh ngelakuin itu dan mereka bilang, oh ini is a normal thing. Dan mereka saking sensitifnya, kadang kalau misalnya gue masak tuh ya pakai bawang putih, dan bawang putihnya kan digoreng ya, mereka tetap masih bisa nyium. Dan kadang-kadang ditanya kayak, lo habis makan bawang putih ya? Kayak, it's cooked. Crazy kan? Nomor 5, mereka sensitif banget sama yang namanya suara.
Menurut gue ini paling lebay selebay-lebaynya. Orang Jerman tuh yang gue nggak tahu kenapa sensitif banget sama yang namanya suara. Kalau ada yang berisik dikit gitu pasti dikomenin. Kalau misalnya ada yang kayak suaranya kerasan dikit gitu, dikomenin gitu. Dan gue sendiri tuh sering banget dikomenin kenapa gue itu berisik gitu. Bukan karena gue berisik, I'm a very loud person, tapi lebih kepada jam gue. Ini jam ya, gak tau kenapa dibenci banget sama orang Jerman gitu. Karena menurut mereka jam gue ini tuh totally loud banget gitu. Jadi kalau misal gue lagi ngobrol gitu sama kolega orang Jerman atau teman gue orang Jerman, pasti mereka ngomong, your watch is so loud. Lo denger nggak? Gue aja nggak denger, men. Ya kan? Terus gue juga punya sepatu gitu, dan sepatu gue itu kan kalau ya men, namanya juga sepatu ya, kalau misalnya lo jalan kan pasti ada suara gitu. Dan gue sering dikomenin, kenapa sih lo kalau jalan kencang banget? Hello, I have a heels on my shoes, isn't that normal thing? Terus kalau misalnya lo makan, kadang ya gue makan nggak ngecap, tapi lebih kepada jaw gue ini, rahang gue itu emang beneran kalau misalnya ngunyah tuh kayak bunyi gitu. Emang ini problem banget, jaw gue tuh emang punya problem gitu. Dan gue sering dikomen kayak, kenapa sih lo kalau ngunyah kenceng banget? Men, as long as lo gak ngecap, it's okay kan? Ini gue emang punya problem sama jaw gue. Masa ya gue selalu explaining myself? Kan gak enak. Oke, itu tadi merupakan hal-hal yang bikin gue culture shock di Jerman. Some of them gue kayak terima, some of them gue gak terima sampai sekarang. Terus gue gak tau gimana kelanjutannya. Tapi let's see what will happen. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa likes ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman lo ya. Dadah!